Persiapan barisan oleh masing-masing komandan peleton. Otak, serunya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum kepada komandan upacara dipimpin oleh komandan peleton. Laporan komandan peleton kepada komandan upacara. Lurus. Berbuat. Gerak. Gerak. Lapor. Komandan Peleton 1 siap. Komandan 2 siap. Peleton 3 siap. Peleton 4 siap. Peleton 5 siap. Peleton 6 siap. Laporan selesai. Laporan diterima. Kembali ke tempat. Siap. Ke tempat. Pimpinan Pondok Pesantren selaku Inspektur Upacara berkenan menuju panggung kehormatan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Gerak. Tangan.
laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor, apel tahunan Pekan Perkenalan Khutbatul Ars di Pondok Pesantren MTA Senin 24 Agustus 2026 siap dimulai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak, langkah, tegap, maju. Jalan. Jalan di depan. Gerak. Buka barisan. Jalan. Hadap kanan. Henti. Gerak. Hei. Gerak. Dua langkah samping kiri. Jalan.
Formasi. Jalan. Hei, gerak. Empat langkah ke depan. Jalan. Gerak. Siap. Para tamu undangan dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Para tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Hormat. Gerak.
Buka. Gerak. Balik kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Tutup, formasi. Jalan. Berhenti. Gerak. 2 langkah samping kanan. Jalan. Tutup. Formasi. Jalan. Balik kanan. Langkah tegap maju. Jalan. Hadap kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Balik kanan. Henti. Gerak. Inspeksi barisan oleh Inspektur Upacara disertai dengan jajarannya.
Amanat Inspektur Upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Gas! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa akramahum li mu'azaratih wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyih wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Anak-anakku, santri pondok pesantren MTA, baik pondok putra maupun putri, alhamdulillah insyaallah pagi ini seluruh keluarga besar pondok MTA Putri juga mengikuti kegiatan apel tahunan Khutbatul Arsy Pekan Perkenalan di Pondok Tercinta, mengikuti secara langsung dari kampus Putri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman yang semakin rusak, dunia yang semakin jauh dari tatanan kebaikan, jauh dari petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya, kita masih menjadi hamba yang Allah pilih untuk terus berikhtiar, mempersiapkan diri, memantaskan diri menjadi pejuang-pejuang agama Allah, menjadi pejuang-pejuang kebenaran, menjadi pejuang-pejuang keadilan sebagaimana yang Allah dan Rasul kehendaki. Setiap tahun apel tahunan Pekan Perkenalan insya Allah akan terus dilaksanakan di Pondok MTA, Pondok Tercinta. Tujuannya apa? Biar semuanya tidak salah langkah, semuanya tidak salah arah. Maka seringkali kita mendengar di pondok ini satu pertanyaan, tapi ini berfungsi untuk perenungan, muhasabah diri untuk semuanya, bukan hanya untuk santri saja, tapi juga untuk keluarga besar Pondok Tercinta. Ke Pondok MTA apa yang kamu cari? Ke Pondok MTA apa yang dicari? Bapak-bapak pimpinan pondok mencari apa di Pondok MTA? Dewan guru mencari apa? Seluruh santri mencari apa di Pondok MTA ini? Begitu pula wali santri, apa yang dicari di Pondok MTA? Pertanyaan ini akan terus terdengar di telinga kita. Namun harapannya ini tidak sekedar menjadi rutinitas, tidak sekedar menjadi formalitas, tapi pertanyaan ini betul-betul kita resapi, betul-betul kita hayati, kita dalami maknanya, sehingga kita tidak salah langkah. Semua tahu Pondok MTA ini lahir dari rahim seorang ibu yang bernama MTA, Majelis Tafsir Al-Quran.
Pondok ini menjadi salah satu ikhtiar MTA sebagai lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang diazamkan sejak 54 tahun lalu, menyeru masyarakat untuk kembali kepada warisan Rasulullah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lembaga yang diazamkan berdiri untuk membentuk masyarakat yang marhamah, masyarakat yang berkasih sayang, membentuk persaudaraan dalam kekeluargaan, al-mawaddah fil qurbah. Komunitas dakwah, komunitas yang insya Allah ridhoi menjadi komunitas takwa. Pergerakannya sejak 54 tahun yang lalu itu hanya ikhlas mengharap ridho Allah. Maka di MTA dikenal satu falsafah pergerakan sabilillahnya, ikhlas lillah, obah lillah, bukan obah upah. Ini tentang keikhlasan. Bergerak lillah, bukan bergerak untuk upah. Menyuarakan kebenaran lillah, bukan untuk upah. Berkasih sayang lillah, bukan untuk upah. Apapun pergerakan yang dilakukan oleh MTA, semuanya lillah. Demikian pula semua yang terjadi di pondok MTA ini tidak boleh keluar dari nafas atau dari jiwa keikhlasan. Karena biar bagaimanapun ruh utama seorang hamba adalah keikhlasan. Kita tahu di MTA ada falsafah lillah, fillah, billah. Maka tidak bisa tidak. Lillah, fillah, billah ini harus berjalan di pondok MTA. Semua yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran maupun As-Sunnah, semua yang tidak sesuai dengan nilai-nilai MTA, maka akan ditertibkan dan tidak boleh ada di pondok tercinta. Apalagi saat ini kita hidup di tengah era disrupsi, di mana nilai-nilai kebenaran Islam mulai terabaikan, mulai terpinggirkan, mulai bergeser. Bahkan ada kalanya yang menggeser nilai-nilai kebenaran Islam ini, yang meminggirkan nilai-nilai kebenaran Islam ini, justru ada kalanya dari mereka yang juga mengaku beragama Islam. Keikhlasan menjadi barang langka saat ini. Bahkan di tengah-tengah umat Islam sendiri pun bisa jadi keikhlasan menjadi sesuatu yang sulit ditemui. Begitu pula kejujuran, sangat langka, mahal harganya di tengah-tengah kerusakan zaman. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, penting bagi kalian untuk terus mendapatkan pendidikan Rabbani. Apa itu pendidikan Rabbani? Kalau menurut ketetapan Allah, pendidikan yang berhasil, satu-satunya pendidikan di muka bumi yang pasti Allah ridhoi dan pasti berhasil adalah pendidikan Rabbani. Itu ketetapan Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 79. Di ayat itu Allah berfirman, kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ini pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu pengetahuan. Sebelum ilmu pengetahuan, pendidikan Islam hal pertama yang harus diberikan, harus dijalankan adalah pendidikan Quran
dengan mengajar dan belajar Al-Quran. Itulah pendidikan Rabbani. Dimanapun tempatnya, jika pendidikan di tempat itu disentuh dengan nilai-nilai Rabbani, pasti akan menghasilkan generasi yang tangguh dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, tangguh dalam berpengetahuan, karena generasi Rabbani hatinya pasti digerakkan oleh Allah untuk selalu mencintai Allah dan Rasul-Nya, untuk selalu berkemajuan. Akan ada ghirah yang muncul jika pendidikan itu disentuh dengan nilai-nilai Rabbani. Ghirah berpengetahuan, semangat belajar, semangat dididik, semangat mendidik, ikhlas dididik, ikhlas mendidik. Maka di pondok tercinta ini semuanya perlu kita pahami, hanya satu corak pendidikan yang boleh berjalan di pondok ini, yaitu pendidikan Rabbani. Karena hanya generasi-generasi Rabbani sajalah yang akan selalu menyuarakan, menjaga, membela kebenaran agama Allah. Dan itu menjadi kewajiban kita, amanah kita dari Allah. Maka semuanya, termasuk wali santri, pimpinan pondok, asatidah, dewan guru, santri, kerabat kerja, keluarga besar pondok pesantren MTA, semua harus mendukung pendidikan Rabbani yang sudah diazamkan untuk dijalankan di pondok pesantren MTA. Tidak ada corak pendidikan lain. Sekali lagi kami tegaskan, di pondok MTA tidak ada corak pendidikan lain. Satu-satunya corak pendidikan yang berjalan di pondok tercinta adalah pendidikan Rabbani. Ini sebagai wujud ikhtiar kita, ikhtiar majelis untuk mempersiapkan generasi-generasi tangguh berikutnya. Generasi yang lebih ikhlas daripada generasi yang sekarang. Generasi yang lebih militan terhadap kebenaran, lebih loyal, yang ditakuti hanya Allah, tidak takut kepada siapapun. La yakhafuna laumata laim. Tidak takut dengan cacian orang yang mencaci. Tidak takut dengan makian orang yang suka memaki. Tidak takut siksaan orang yang suka menyiksa. Tidak takut intimidasi orang yang suka mengintimidasi. Tidak takut kehilangan nyawa demi sebuah kebenaran dari Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah generasi Rabbani. Biar bagaimanapun, pertarungan antara yang hak dengan yang batil akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Maka sudah menjadi satu keharusan, satu keniscayaan umat Islam mempersiapkan diri untuk sebuah kebenaran. Persiapkan diri sejak dini. Hanya ada satu syarat untuk mengalahkan kebatilan, mengalahkan kemungkaran, yaitu dengan cara memunculkan kebenaran. Hanya ini satu-satunya cara dari Allah. Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jika kebenaran muncul, maka kebatilan dijamin oleh Allah pasti sirna. Kezaliman pasti sirna. Kemungkaran pasti sirna, kemaksiatan pasti sirna jika yang hak kebenaran itu dimunculkan. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan pasti lenyap dengan catatan munculkan kebenaran. Untuk memunculkan kebenaran, anak-anakku, tidak bisa kita sendirian. Harus bersama-sama, berdiri dalam satu shaf yang sama. Shaf yang rapat, teratur, terukur, terpimpin dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah generasi Rabbani.
Maka semuanya, majelis mendukung pendidikan Rabbani, majelis mendukung, selalu mendukung dan mendoakan usaha ikhtiar untuk mempersiapkan melahirkan generasi Rabbani yang didambakan oleh Islam dan umat Islam. Insya Allah anak-anakku, tidak ada yang mustahil jika kalian tunduk taat patuh pada Allah dan Rasulnya. Kalian akan merubah dunia ini dari peradaban yang mungkar menjadi peradaban yang Allah ridhoi. Insya Allah dari pondok pesantren MTA akan merubah dunia menjadi peradaban yang Allah ridhoi. Dari pondok pesantren MTA insya Allah akan lahir generasi-generasi emas, generasi-generasi Rabbani yang ikhlas, siap bersatu padu untuk membawa negeri ini menjadi lebih baik, menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah meridai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak. Gerak. Inspektur Upacara diperkenankan meninggalkan panggung kehormatan. Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.